Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di mata pembelajaran Ibu. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ibu pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Pada saat pagi hari ini kami akan memulaikan pembelajaran kami. Tuhan beri kepintaran, kecerdasan, pemahaman bagi kami, bila kami bisa memahami materi yang ada Bapa. Kami mulai pembelajaran kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami ucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, materi kita pada saat pagi hari ini yaitu tentang pembelajaran. Nah, ini ada materi kita. Ibu akan share screen. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan karakteristik peserta didik kelas 12 SMA. Ya, itu yang pertama perubahan fisik. Nah, di mana perubahan fisik ini adalah karakteristik utama remaja. Remaja akan mengalami lonjakan pertumbuhan, perubahan struktur kerangka, perkembangan otot dan otak, serta perkembangan seksual dan hormonal. Nah, yang kedua itu sosialisasi. Nah, ini merupakan karakteristik lain dari remaja. Ketika mereka mulai bersosialisasi lebih banyak dengan teman sebaya, mereka akan memisahkan diri dari keluarga mereka. Nah, yang ketiga yaitu identitas diri. Nah, di mana masa remaja adalah masa kecil remaja mulai mengeksplorasi dan menegaskan identitas pribadi mereka. Selama perkembangan ini, remaja terlihat dalam proses mencari di mana mereka cocok dengan teman sebaya, keluarga, atau masyarakat pada umumnya. Yang keempat, hubungan teman sebaya. Nah, selama masa remaja ini, hubungan dengan teman sebaya mulai lebih diutamakan daripada hubungan dengan keluarga. Meskipun interaksi keluarga masih penting untuk perkembangan remaja, tapi seiring berjalannya waktu, mereka lebih menekankan pada persepsi dan nilai-nilai teman-teman sebaya mereka, seperti itu. Yang kelima, sikap egois. Nah, seringkali sulit bagi remaja untuk melihat keadaan di sudut pandang orang lain. Ini sebagian disebabkan oleh struktur otak mereka yang masih berkembang. Dengan demikian, remaja mungkin menjadi egois dan fokus pada kebutuhan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana kebutuhan itu mempengaruhi orang lain di sekitarnya, baik orang tuanya, teman sebayanya, ataupun lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, di sini bukan menjelaskan pengertian pacaran. Menurut De Genova dan Rice 2005, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Nah, di sini maksudnya ketika kedua belah pihak, yaitu pria dan wanita bertemu, mereka akan melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya makan bersama, nonton bersama, melakukan tugas bersama. Itu merupakan satu aktivitas yang dilakukan ketika kedua belah pihak tersebut bertemu, dan mereka dari pacaran ini mereka bisa mengenali karakteristik mereka masing-masing, seperti itu. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan ada beberapa ciri-ciri orang jatuh cinta dalam pacaran. Nah, yang pertama, senang bertemu di dekatnya, tidak ingin terpisah terlalu jauh lama, seperti itu. Nggak mau jauh dari sang kekasih, maksudnya seperti itu. Nah, karena sering jika ada reunian misalnya seperti itu dari kedua pasangan, misalnya mereka dulu di SMP sudah pacaran tapi di SMA mereka pacaran juga. Nah, ketika ada reunian dengan teman-teman mereka, mereka tidak mau berpisah seperti itu. Mereka maunya berdekatan selalu, nggak mau jauh gitu, nggak mau lama-lama meninggalkan sang kekasih, seperti itu. Biarpun ada teman mereka yang lain, mereka tidak akan memperdulikan. Karena apa? Mereka sedang jatuh cinta, itu mereka lebih mementingkan berdekatan, seperti itu. Karena itu mereka merupakan suatu hubungan, menurut mereka suatu hubungan yang sangat membawa mereka akan kesenangan pribadi, seperti itu.
Nah, yang kedua, sering tersenyum karenanya. Nah, di sini saking dia memikirkan kekasihnya, dia akan tersenyum memikirkan kekasihnya, baik itu si cewek atau si cowok. Ketika si cewek memikirkan sang kekasihnya, memikirkan ketampanannya, kelucuan dari cowok, pasti dia akan tersenyum sendiri, seperti itu. Nah, yang ketiga, selalu ingin membahagiakannya. Nah, di sini kalian tahu ya, ketika orang jatuh cinta biasanya mereka akan selalu membahagiakan sang kekasihnya. Misalnya sang cewek ulang tahun, nah sang cowok akan memberikan hadiah berupa bunga, boneka, dan lain sebagainya. Dengan begitu sang cewek akan merasa bahagia. Dengan begitu cowok merasa bisa memenuhi untuk membahagiakan sang kekasih, seperti itu. Nah, yang keempat ini yaitu bila bertemu akan merasa gembira dan ingin selalu berada di dekatnya, seperti itu. Nah, bila maksudnya ini kalau dia dekat dengan sang kekasih, dia merasa canggung, nggak bisa mau ngomong apa-apa, seperti itu. Tapi kalau jauh, dia merasa rindu, seperti itu. Maunya dekat dengan kekasihnya lagi, seperti itu. Tapi ini serba salah. Kalau bertemu, dia malu-malu, canggung, dan lain sebagainya. Tapi kalau jauh, dia ingin bertemu dan rindu, itu. Nah, yang kelima ini tidak tertarik pada orang lain, hanya dia. Nah, maksudnya di sini dia tidak akan tertarik dengan orang-orang lain lagi. Misalnya si cewek ada cowok yang mau sama dia, dia tidak akan tertarik karena apa? Dia menerima kekasihnya itu dengan apa adanya, seperti itu. Karena dia sudah mencintai kekasihnya itu. Kekasihnya itu apa adanya, seperti itu. Tidak mau lagi melihat ke sana kemari, seperti itu. Nah, yang keenam, mengalami perasaan aneh sulit digambarkan. Nah, di sini yang keenam ini ketika orang jatuh cinta, dia akan mengalami perasaan-perasaan aneh sulit digambarkan. Misalnya, dia merasa lebih bersemangat, seperti itu, antusias, dan mendorongnya untuk merencanakan hal-hal indah bersama orang yang dicintainya. Maksudnya di sini ketika dia merasa bersemangat dan antusias dalam sebuah hubungan yang dia jalankan, dia akan merencanakan hal-hal yang menyenangkan, seperti itu. Misalnya jalan-jalan ke bioskop, makan-makan di kafe, dan lain sebagainya, ke taman hiburan. Itu merupakan suatu perasaan yang sungguh menyenangkan baginya, seperti itu. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu penyebab ingin berpacaran. Yang pertama, hormon. Nah, hormon ini yang ada pada tubuh remaja yang sudah memasuki usia remaja mulai berkembang. Nah, hormon-hormon yang berkembang seiring masa pubertas pada anak remaja inilah yang mendorong dirinya untuk mulai menyelidiki atau mendekati lawan jenisnya. Nah, yang kedua, untuk motivasi belajar. Nah, untuk motivasi belajar ini seringkali ketika sang cewek malas belajar, tapi ada sang cowok untuk memotivasi dia, ayo yang kerjakan tugasmu, ayo belajar biar kamu dapat nilai baik. Nah, otomatis sang cewek akan bersemangat, dia akan semangat melakukan tugasnya, dia akan tepat waktu mengerjakan tugas. Kenapa? Karena ada sang cowok memberi semangat dan motivasi untuk dia. Nah, yang ketiga ini ikuti tren. Nah, ikuti tren seiring dengan perkembangannya waktu zaman ini, karena perkembangan yang semakin canggih dan lain sebagainya, dia akan harus memiliki pasangan, bahwa apa, untuk dia mampu menaikkan harga dirinya, dan dengan pacaran dia akan menganggap dirinya itu ganteng atau cantik, dan dia bisa membuktikan kepada orang-orang di sekitarnya, baik orang tuanya, keluarganya, teman sebayanya, dia membuktikan bahwa ada orang yang mencintainya, seperti itu. Dia harus bisa membuktikan bahwa dengan dirinya cantik dan ganteng, dia bisa memulai suatu hubungan, memiliki seorang pacar, seperti itu. Dan dengan adanya pacar, dia bisa tinggi hati, seperti itu, bisa menyombongkan diri, seperti itu, dengan teman sebayanya.
Nah, sebagai teman kencan, maksudnya seperti ini misalnya ketika bosan di dalam rumah, pasti dia akan ingin keluar rumah seperti itu. Bosan di dalam kamar, maka dia akan mencarikan teman kencannya. Ketika jalan-jalan, dia ada yang menemani, ada yang melindungi ketika dia keluar rumah seperti itu. Dia akan jenuh di dalam rumah sehingga dia akan keluar rumah untuk memulai aktivitas-aktivitas dan melihat lingkungan sekitar yang sungguh luar biasa seperti itu. Nah, untuk yang kelima, untuk membuktikan bahwa dia cakep dan cantik. Nah, terkadang orang pacaran ini ketika dalam suatu hubungan, dia akan membuktikan bahwa dirinya itu cantik dan cakep seperti itu. Karena apa? Karena ada orang yang mencintai dia, ada orang yang menyukai dia. Dengan begitu, dia tidak di sini dia tidak membutuhkan pengakuan dari orang tua. Karena apa? Menurutnya pengakuan dari orang tuanya ini biasa-biasa saja, tapi pengakuan dari teman-teman sebayanya itu merupakan suatu yang luar biasa gitu. Dia bisa bangga seperti itu, pengakuan dari teman-temannya seperti itu. Nah, dampak positif dalam pacaran yang pertama, prestasi akan meningkat. Yang ini sama seperti tadi ya, motivasi dalam belajar. Nah, ketika dia seringkali para remaja yaitu ini merupakan dampak satu dalam pacaran seperti itu, karena para kaum muda akan termotivasi akan pasangannya untuk selalu menjadi lebih baik seperti itu. Dan juga pacaran sering disebut dalam meningkatkan prestasi. Saat pacaran, kaum muda bisa belajar bersama dan saling mengajari satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, ada pun yang kedua, punya tempat curhat yang dapat dipercaya. Nah, ketika banyak masalah dan lain sebagainya dalam sebuah hubungan, pasti dia akan lebih curhat kepada pacarnya seperti itu. Dia tidak akan curhat kepada orang tua karena mereka pikiran mereka sangat berbeda. Orang tua tidak akan merespon apapun yang menjadi curhat dari anaknya karena orang tua menganggap bahwa itu cuman masalah biasa seperti itu. Sedangkan ketika dia curhat dengan kekasihnya akan merespon, dia akan memberi semangat dan lain sebagainya, dan akan membantu masalah-masalah tersebut seperti itu. Nah, pergaulan bisa lebih bebas. Nah, maksudnya di sini bukan berarti dia minum minuman obat terlarang dan lain sebagainya, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Maksudnya pergaulan bebas ini ketika dia bertemu dengan sang kekasih, dia bisa mengenali lebih jauh baik dari teman sang kekasihnya, orang tua kekasihnya, bahkan lebih banyak lagi. Dia bisa bergaul dengan semua orang yang ada di dekat kekasihnya seperti itu. Yang keempat, perasaan aman, tenang, nyaman, dan terlindungi. Nah, ketika mereka berjalan dan lain sebagainya, sang kekasih misalnya seperti cewek, dia akan merasa terlindungi, nyaman, tenang. Karena apa? Ada sang cowok untuk menemani dia. Ketika ada orang mengganggu, dia tidak akan takut gitu. Karena apa? Karena sang cowok bisa melindungi dia sehingga dia ada rasa aman, tenang, dan nyaman seperti itu. Nah, saat kita jauh akan ada yang memotivasi. Nah, di sini biarpun berjauhan pasti ada yang memotivasi seperti itu. Sang kekasih bisa memotivasi karena semakin canggihnya dunia ini bisa menggunakan telepon untuk telepon ataupun PC. Nah, dari situ sang cowok bisa memotivasi sang cewek. Misalnya dia bangunnya lambat, mandinya lambat, sang cowok akan memberi semangat, ayo yang mandi pagi, ayo belajar katanya. Nah, seperti itu sehingga sang cewek akan termotivasi dan semangat melakukan aktivitas-aktivitasnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak negatif dalam pacaran. Yang pertama, menurunkan tingkat keimanan. Nah, kebanyakan dari pacaran ini kita sering tahu ya, dengan pacaran ini cenderung seseorang itu meletakkan rasa cintanya kepada kekasihnya.
ketimbang kepada Tuhan. Dia lebih mementingkan bersama kekasihnya daripada beribadah kepada Tuhan. Dia meninggalkan ibadah-ibadah baik ibadah umum, ibadah pemuda remaja dan lain sebagainya ketimbang dia mementingkan bersama sang kekasihnya seperti itu. Dan dalam menurunkan tingkat keimanan ini dalam suatu hubungan pasti ketika hal-hal yang negatif datang, misalnya pegang-pegangan tangan dan lain sebagainya, pasti akan membuat hal negatif dalam pacaran seperti itu. Nah, yang kedua sering bertengkar. Nah, dalam sebuah hubungan pasti adanya bertengkar. Tidak ada hubungan yang murni-murni, yang mulus-mulus seperti itu. Pasti adanya bertengkar, baik itu masalah kecil maupun besar. Misalnya seperti ketika sang cowok dekat dengan cewek lain, pasti sang ceweknya akan cemburu. Mengapa dia dekat dengan cewek lain, sedangkan aku ini pacarnya, seperti itu. Nah, dari seperti itu akan terjadinya pertengkaran yang hebat seperti itu, bisa terjadinya putus gitu antara kedua belah pihak karena seringnya bertengkar seperti itu. Menjadikan seseorang banyak berhayal. Nah, karena saking mencintai sang kekasih, dia akan berhayal terus, memikirkannya terus untuk apa ya, karena dia ketika melakukan sesuatu dia akan tidak fokus seperti itu. Ketika mengerjakan tugas misalnya, dia tidak tepat waktu mengerjakan tugas karena apa? Dia selalu berhayal memikirkan sang kekasihnya. Itu merupakan dampak negatif bagi pacaran seperti itu. Yang keempat, menjadikan hidup boros. Nah, terkadang saking cintanya kepada sang kekasih, sang cowok bisa misalnya dia rela berkorban, memberikan apapun yang diingini ceweknya seperti itu. Dan ketika mereka pacaran, mereka misalnya jalan ke bioskop, makan di kafe, ke taman hiburan, pasti itu memerlukan uang seperti itu. Dan sehingga hidupnya akan boros. Ya. Uang yang tadi dikirim orang tua untuk biaya sekolah, biaya makan, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Dia lebih mementingkan dengan pacarnya ketimbang mementingkan hidup pribadinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu menghambat kerja otak. Nah, di sini ketika dia selalu memikirkan pacarnya, yaitu namun ketika dalam sebuah hubungan dia ada putus dan bertengkar lain sebagainya, maka otaknya pun bekerja sangat lambat seperti itu. Ketika orang tuanya menyuruh dia membantu, nah ayo bantu ibu masak, nah ayo bantu ibu cuci piring, tapi dia tidak merespon apa yang orang tuanya bilang, malah dia terus menangis dan lain sebagainya. Karena apa? Itu merupakan dampak negatif dari pacaran tadi seperti itu, sehingga dia tidak melakukan membantu orang tuanya seperti itu. Karena apa? Karena pacaran tadi darinya putus, seringnya bertengkar, itu merupakan salah satu dampak negatif bagi pacaran. Nah, yang selanjutnya yaitu pacaran dalam perspektif Kristen. Nah, di sini yang pertama yaitu menemukan pasangan yang sepadan. Terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan bahwa Allah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oleh sebab itu Allah menciptakan penolong yang sepadan dengannya. Dengan begitu pacaran merupakan proses pajakan untuk mengetahui apakah pasangan kita benar sepadan dengan kita seperti itu. Menemukan pasangan yang saling menguatkan kelemahan masing-masing dalam Pengkhotbah 4 ayat pasal 9 ayat 9 sampai 10. Nah, dikatakan bahwa keduanya bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri seperti itu. Sebab jika seorang jatuh maka ada teman yang akan mengangkatnya. Selama pacaran kita dapat mengetahui apa kita dan pasangan kita dapat menerima kelemahan masing-masing, saling menguatkan. Jika benar pasangan kita berasal dari Allah, kita akan mendapat bahwa kita semakin dikuatkan dalam Tuhan karena pasangan kita. Jika tidak, berarti saatnya untuk introspeksi diri untuk berubah seperti itu.
Memuji dan memuliakan nama Tuhan terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Nah, ketika berpacaran, alangkah baiknya kedua belah pihak selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Misalnya ikuti ibadah komsel dan lain sebagainya. Dengan begitu, mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan begitu Tuhan akan memberkati setiap hubungan mereka, dan Tuhan akan menyertai setiap hubungan mereka ke jalan yang benar seperti itu. Karena apa? Karena mereka selalu berharap kepada Tuhan, menyerahkan setiap kehubungan mereka kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya itu membuat komitmen dan rencana menuju pernikahan kudus, terdapat dalam Lukas 16 ayat 10, di mana kita harus lebih dahulu dapat setia dalam perkara kecil, yaitu pacaran, dan barulah kita akan setia dalam perkara besar, yaitu pernikahan yang kudus sesuai dengan tujuan pernikahan Kristen. Jika dalam perkara kecil kita tidak benar, maka juga tidak akan benar dalam perkara besar. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Nah, itu merupakan materi-materi tentang pacaran yang Ibu bisa berikan, biarlah anak-anak bisa pahami, anak-anak bisa buka lagi baik di buku, di internet tentang pacaran. Dan dalam suatu hubungan, anak-anak harus melakukan hal yang benar, ya, tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Anak-anak bisa lihat di dalam pacaran dalam perspektif Kristen dan Alkitab ini dari 1 dan 4, bisa anak-anak lihat ayat-ayat yang bisa memotivasi dalam sebuah hubungan seperti itu. Nah, sekian materi yang Ibu bisa sampaikan. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Ibu pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami telah belajar, Tuhan, biarlah kami bisa memahami materi ini, biarlah kami dalam menjalankan suatu hubungan selalu melakukan dampak yang positif, dampak yang baik, tidak merugikan kami sendiri. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami ucap syukur. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan selalu tinggalin kami tinggal dalam Tuhan. Ucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.